Apa kabar? Selamat siang seluruh rakyat Bangka Belitung dan seluruh rakyat Nusantara dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat walafiat selalu. Pak Hidayat, kondisi akhir-akhir ini terkait wabah virus corona itu membuat banyak sekali dampak, terutama dampak terhadap kesehatan dan perekonomian. Ya. Nah, pandangan Pak Hidayat sendiri seperti apa? Ya, corona ini adalah azab manusia yang tidak pernah bersyukur dan melebihi Allah. Kadang-kadang bismillah pun mereka merubah. Azan pun mereka mau bubarkan. Yang mana laki sama laki boleh kawin. Jadi perempuan kelamin mau dirubah. Jadi manusia ini, saya rasa masa corona ini azab, saya lihat ini azab sekali karena tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Sadarlah hai manusia semuanya, hidup ini hanya sedetik, hanya semeter kali dua bagi saya. Nah, corona ini penyakit yang sangat berbahaya. Nah, cara mengatasinya tidak lain tidak bukan. Antara lain, satu, kita lihat di Wuhan itu betapa hebatnya para dokternya yang berpropaganda, berjuang hidupnya. Nah, akhirnya selesai dengan patuh. Nah, kita di Indonesia ini, di alam adat kita ini, kita nggak patuh, nggak pernah sadar. Ya, kata para tim dokter, kita di rumah saja, ya kita di rumah saja lah. Seperti saya ini santai di rumah. Kita membagi sembako melalui anak buah kita, bagi obat, dan dengan meja ini kita bisa mengendalikan seluruh Pulau Bangka ini. Jadi nggak perlu kita beraktif, gitu. Perlukah langkah lockdown? Lockdown itu yang dibikin wali kota dengan gubernur itu salah, itu mencekam masyarakat. Itu tidak boleh yang menakut-nakuti masyarakat. Pelabuhan itu boleh lockdown, artinya manusia-manusia yang punya penyakit, indikasi-indikasi yang diduga yang punya virus corona itu perlu disterilkan. Maka di bandara, di pelabuhan harus ada alat steril yang betul-betul bisa menentukan. Bukan pelabuhannya di stop, bukan bandaranya. Dan nyata pelabuhan bandara itu harus izin presiden. Provinsi itu harus mendapat izin presiden. Presiden membuat notabene kepada menteri yang terkait. Seperti pelabuhan itu ada menteri perhubungan, dirjen udara. Kalau pelabuhan dirjen laut. Itu yang benar. Kita kadang-kadang sedih juga dengan suara ini. Tujuan Pak Molen itu baik. Tujuan Pak Molen tuh, wali kota itu baik, tapi sisi lain ada negatifnya. Nah, sekarang kan dengan Pak Molen, dengan gubernur, wali kota dengan gubernur bikin surat begini, ini mencekam bubble. Orang sudah antisipasi, mau nimbun sembako, mau ngirim hasil pertaniannya kemana. Lockdown itu kita bikin aja lah di pelabuhan ini. Bila perlu kita sukarelawan, para perawat, medis, semua sterilkan semua pelabuhan. Kita pasang alat yang canggih. Alat canggih itu hanya 25 juta alat itu hanya. Alat steril itu. Kenapa nggak mampu pasang itu? Itu salah besar kalau kita bicara lockdown. Tutup pelabuhan itu kan lumpuh. Itu kan bencana. Nah, dengan lumpuh ini kita bukan masa corona lagi. Masa ekonomi. Benar nggak? Masa ekonomi yang kita pikirkan. Jadi orang sakit bukan karena corona, karena ekonomi. Itu. Langkah terbaiknya apa semestinya? Langkah terbaiknya gubernur sekarang ini jangan banyak-banyak di Jakarta. Di Bangka nih lah mati hidupnya. Dengan status gini gubernur nggak boleh ke Jakarta. Dia lindungi rakyatnya, bupati, wali kota, dewan, semuanya di sini semua kumpul. Mati bersama, hidup bersama, itu pemimpin. Pemimpin itu harus siaga. Benar nggak? Harus siaga dalam kondisi yang genting ini. Corona ini sangat genting sekali, jangan nggak enteng. Kita harus mensosialisasi, bupati, wali kota harus duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta digabungkan, bukan terbelah-belah-belah. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah? Gubernur juga manggil wali kota juga nggak mau, manggil gubernur juga nggak mau. Gimana negeri ini bisa sehat? Nggak mungkin negeri bisa sehat. Kalau saya jadi gubernur, kalau bupati nggak mau datang, kita bikin perhitungan baik. Saya gubernur, kenapa lu nggak datang?
Nah kalau bupati bikin petak sendiri, wali kota bikin petak sendiri, gubernur sendiri, ini terpecah kita. Nah disinilah sarang penyakit masuk. Untuk tim medis sendiri seperti apa? Nah ini tim medis ini kan kita lihat Wuhan itu luar biasa dokternya. Begitu sembuh masyarakatnya nyambut luar biasa dokter. Bahkan waktu para dokter itu mau pulang ke bandara, semua rakyatnya berjejer sambil rakyat menangis berterima kasih kepada tim dokter. Di sini dokter kita hanya satu, dokter paru, menangani 1 juta manusia. Nggak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak mengantisipasi. Nah, sekarang semua pengangguran sudah meningkat. Hotel tutup, restoran tutup, semua kegiatan apapun tutup. Di mana letakmu, bupatimu? Di mana letak wali kotamu? Di mana letak gubernurmu? Ini pemikiran. Bukan kita hanya naik sedan ber-AC saja. Ini beban. Kalau saya jadi gubernur ini beban. Beban sekali bagi saya. Semua ada lumpuh kita ini sekarang ini. Nggak bisa apa-apa lagi. Apalagi sekarang boleh gubernur mau nutup lockdown. Nah lockdown itu boleh dilakukan asal mendapat persetujuan presiden dengan paparan tertentu. Apabila Bangka Belitung sudah dianggap rawan, enggak, udah zon merah. Nah zon merah. Akan tetapi sembako, perikanan itu dibebaskan. Perkebunan kayak sawit, perikanan, mau orang mau ekspor, mau timah, mau apa itu nggak boleh ditahan itu. Nah kalau itu tahan nanti lumpuh lagi ekonomi. Jadi artinya bahwa lockdown itu digunakan dari bandara, Pelabuhan Mentok, Sadai. Itu deteksi pegawai kita. Nah pegawai kita ini kita kasih bonus. Bila perlu gajinya 100 kasih 300.000. Uang kita banyak kok. Salah satu proyek kita hentikan dulu demi rakyat, demi bangsa. Nah yang di rumah sekarang ini, yang di PHK ini kasihkan BLT-nya, dikasih. Kamu jaga rumah ini. Kamu berapa orang Pak Teddy? 5 orang, 5 kali 50.000, berarti 500.000 dikali 2 minggu. Nah ini kasih uangnya, kasih uangnya, jangan keluar. Nah, Polda dan Rem seluruh jajaran Satpol bergerak di jalan, instruksikan, himbau tidak boleh keluar kecuali ada surat khusus dan himbau. Ini tugas daripada Polda, tapi Polda juga harus menunggu instruksi gubernur. Untuk masyarakat, saran saya, ini penyakit dimanapun ada, jangan selalu stres, jangan selalu banyak pikir, jaga diri masing-masing. Kayak kita sekarang nih, instruksi dari kesehatan bicara 1 meter, 1 pakai masker, 1 saya lupa pakai masker ya, sejarah dibagikan, pulang ke rumah cuci tangan, apa itu instruksinya. Ada lagi secara tradisional minum air jahe sama gula merah sama madu, itu laksanakan semuanya. Karena obat corona ini sampai hari ini belum ditemukan, hanya katanya obat malaria seperti kloroquine dan kina. Jadi kepada masyarakat yang merasa dengan corona ini agak terancam ketakutan, semua manusia takut mati. Tidak ada orang tidak mati. Kita ini belum siap meninggal, masih banyak tanggungan, banyak apa. Tapi kita antisipasi. Masyarakat tidak selalu stres, tidak selalu mencekam. Ngerti nggak? Nah, anggap saja ini cobaan Allah, cobaan Tuhan kepada kita. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini Allah memberikan yang terbaik untuk Bangka Belitung ini. Semoga tentara Allah ini atau kuman atau apalagi apa istilahnya wabah ini cepat berlalu di pulau-pulau kita ini. Nah, saya berharap kepada para ustadz, para ulama, para pendeta, para pastor, seluruh komponen, mari kita berdoa kepada Maha Kuasa, kepada Allah SWT, bahwa kita berpinta kepada Allah supaya Babel ini tidak terkena corona dengan yang kita lihat di kota-kota besar. Dan kita sekali lagi saya himbaukan kepada masyarakat, jauhi perkumpulan yang di luar batas, yang tidak penting-penting tidak perlu. Banyak-banyak pergi ke kebun, hilang di hutan sana. Nah, tempat-tempat hiburan, tempat restoran, semua hotel, semua kita lockdown dulu semuanya. Ya, jadi lockdown itu Pak Teddy bukan orang dari Jakarta dia sehat ke sini kita lockdown kan. Itu sudah melanggar hak asasi.
Benar nggak? Ada saudara Pak Teddy, orang terkaya Raja Bus, datang ke Bangka ini, bawa obat, bawa apa, di sini kok nggak bisa masuk? Itu salah juga. Jadi makanya sekali lagi, alat di bandara ini betul-betul canggih, steril. Beli saja alat itu. Nggak mungkin wali kota, bupati, gubernur nggak bisa beli alat itu. Tinggal niatnya ada nggak untuk menolong rakyat bubble ini. Itu aja kuncinya. Makanya jadi pemimpin itu siap segala-galanya. Bila perlu dalam hidup ini pemimpin dulu yang korban istilahnya, benar nggak? Jangan, karena pemimpin adalah, kalau saya pemimpin biar saya mati dulu pada rakyat. Itu kalau saya, kalau memang jadi suatu pengorbanan. Kata dia, pemimpin itu siap segala-galanya, bukan pemimpin selalu aman, bukan? Enggak.